Ya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ya pengalaman yang kemarin mungkin ini terupdate ya dalam pemberangkatan jamaah ya, karena saya baru pulang juga tanggal 10 dan ini mau berangkat tanggal 14 ya. Ini cerita yang saya dapat waktu ketika saya datang ke Madinah. Di sana ternyata kita tunggu 1 hari, tasrih itu nggak keluar gitu ya. Sampai hari yang kedua juga sore kita tunggu nggak keluar gitu. Nah ini bagaimana gitu ya? Kalau mungkin laki-laki ada mutawifnya gitu ya di sana gitu ya. Bagaimana yang perempuan gitu ya? Jadi biasanya kalau di sana itu ada mutawif perempuan untuk mengantarkan ke raudhah jika tasrih itu keluar gitu ya. Jadi ada surat mandat untuk menjemput ke hotel, untuk menjemput bapak ibu ya. Kalau bapak mungkin yang menjemput mutawif, kalau yang ibu-ibu yang menjemput mutawifah ya, yang perempuan, di situ sudah ada data-datanya, nama-nama ibu gitu ya. Jadi mungkin kalau yang ini khusus mungkin yang saya alami yang perempuan ya Pak ya, karena kalau yang laki-laki insya Allah sudah ada ustadz ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah ini untuk ibu-ibu yang mungkin kalau pada saat yang pertama saya datang itu memang pas kebetulan peraturan itu tidak keluar tasrih gitu ya. Sampai sekarang pun juga dengarnya kan nggak lama juga ada pemberangkatan tanggal 4, tanggal 6 dan tanggal sekian sampai saya pulang gitu. Tapi bisa disiasati ya Bu ya gitu. Mungkin yang di Wendigo. Jadi biasanya kalau di Madinah itu di hotel One Inn ya. Di Madinahnya di One Inn. Di One Inn itu mana tempatnya gitu ya. Itu dekat sekali gitu ya. Jadi kalau kita mau ke raudhah mungkin masuk di pintu 305 gitu ya. Bisa dicatat ya. Bisa dicatat ibu-ibu ini. Mungkin ini sebagai isi-isi nanti ya. dalam ya. Jadi ini lebih cepatnya gitu ya. Jadi masuk kan pintu masjid itu ada 305. Jadi begitu hotel keluar nyebrang terus di situ ke pintu 305 gitu ya. Nah setelah itu kemana gitu ya? Cari kita ke kanan ya, ke kanan lurus ikuti terus sampai ketemu pintu 32. Jadi untuk ibu-ibu ya, kalau jamaah ibu-ibu itu cari pintu 32 ya, 32 untuk masuk raudhah. Nah di situ kapan waktunya gitu ya? Ya kapan waktu itu pintunya 32 ya Bu ya, nggak boleh salah karena pintunya itu banyak gitu ya. Nanti ibu muterin capek kalau nggak tahu. Nah di situ pintu 32, ibu antrilah di situ ya. Nah kapan waktunya untuk ibu-ibu? Setelah isya yang pertama ya. Jadi setelah sholat isya. Yang kedua yaitu setelah sholat subuh gitu ya. Nah ini saran dan triknya. Ketika kita tadi waktunya itu ada 2 waktu ya, dalam perempuan atau laki. Jadi waktunya nggak langsung sholat subuh itu kita langsung antri gitu ya. Kita diam dulu, mungkin sholat dulu atau doa-doa. Mungkin tunggu isyraq ya, itu sekitar 1 jaman lah, 1 jam atau 1 jam setengah. Nah begitu biasanya itu kalau kita memang habis sholat langsung antri, memang sih antri ya lama, dan di situ juga paling boleh masuk gerudukan, habis itu dicegat, nggak boleh di ini dulu gitu ya, maksudnya pintunya masih ditutup gitu. Tapi kalau kita tunggu dulu 1 jam atau 1 jam setengah, ketika kita sudah lihat, tapi kita sudah mendekat di pintu 32 ya kalau perempuan itu. Nah itu kita sudah ngantri, nanti ketika orang dirudukan itu biarin aja, itu mungkin baru yang pertama ya. Nah nanti setelah itu ketika kita lihat di depan sudah lancar, kita masuk gitu ya gitu. Itu kalau yang subuh ya. Tapi kalau yang malam, ancar-ancar waktunya itu jam 10 malam atau sampai setengah 11 malam itu kosong ya, maksudnya bisa langsung masuk nggak pakai ngantri. Itu saya sudah ngalamin 2 kali. Yang kalau yang subuh saya 4 kali karena juga ada menjemput jamaah yang kesasar. Itu alhamdulillah boleh bolak-balik karena memang ya waktunya itu tadi gitu ya. Itu pengalaman yang saya ini. Jadi total saya bisa 6 kali karena menjemput yang hilang itu 4 kali saya masuk keluar gitu ya gitu. Sampai yang terakhir saya totalitas akhirnya ngomong ke askarnya, saya lewat yang pintu keluar gitu ya, karena memang dia sudah lama di dalam gitu ya. Dia bilangnya gini, Bu saya ada di tiang 3, Bu saya ada tiang inilah. Tiangnya itu sama ya Bu, ada beratus tiang, bilangnya di tiang 3, itu orang yang nyasar seperti itu gitu. Jadi sebenarnya nanti mungkin Bapak Ibu itu memang perlu ya pakai ID card yang nanti dibagikan itu.
itu harus dipakai di mana-mana. Kalau ibu nyasar, tunjukkan itu, nanti akan dihubungi mutawifnya atau TL-nya. Di situ pasti akan dijemput gitu. Jadi yang parahnya ketika kita nggak pakai ID card. Jadi kalau nyasar Bu, tadi rombongannya siapa? Pandigo itu banyak ya Bu ya gitu. Jadi kadang-kadang nggak ketemu. Jadi kalau di ID card ini mungkin seperti ini nanti akan dibagikan. Di belakangnya itu ada nama mutawif dan TL-nya. Jadi ada nomor teleponnya. Jadi bisa langsung dijemput walaupun nyasar di mana-mana. Ya itu untuk perempuannya. Ya ini untuk laki-laki mungkin di pintu 2 ya Pak, di pintu 2 atau pintu 3 gitu Bapak, itu kalau untuk laki-laki. Tapi kalau laki-laki waktunya sepertinya bisa bebas ya, bisa subuh, bisa malam, bisa habis maghrib gitu, itu bisa gitu ya. Cuman kalau untuk perempuan itu hanya 2 waktu ya, habis subuh dan habis isya. Jadi saya sarankan kalau memang tasrih itu nggak keluar, ini kan jaga-jaga aja ya Bu ya, ketika nggak keluar mungkin bisa cari rombongan gitu, berapa orang gitu ya, mungkin yang bisa ini kita jalan ya tadi ya lewat pintu 305 lurus tarik pintu masjidnya yang 32 gitu ya gitu. Insya Allah itu udah nggak nyasar, karena nanti kalau sudah masuk nanti akan keluar di pintu 2 dan pintu 2 itu langsung kita lihat hotel kita, di situ adalah ada one-in gitu ya, jadi tinggal nyebrang. Jadi kalau keluarnya nggak akan bingung lagi gitu. Ya sebenarnya kita jangan takut bingung, karena apa? Masjid kita putarin itu ya sama aja, itu nanti akan ketemu lagi gitu ya, karena memang belum bentuknya bulat gitu ya gitu. Walaupun pintunya ada beratus-ratus gitu ya, tapi di situ insya Allah nggak akan nyasar ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Itu apa namanya kalau untuk ibu-ibu sholat di Hijri Ismail? Oh ya, ini kan yang di Rodohnya ya, di Madinahnya. Ketika di Mekah ya, ada memang sih kalau kita melihat krodit, ketika krodit ya, kadang-kadang kan memang ya himbaunya kepingin banget bisa sholat di Hijri Ismail ya dia. Hijri Ismail itu di mana sih gitu ya? Nanti ibu akan melihat di Ka'bah itu, di situ ada kotakan ya, kotakan yang memang nggak luas. Paling kalau orang diisi aja nggak sampai 100 orang gitu ya. Itu cuma ada berapa shop, mungkin 4 atau 5 shop. Nah di situ kita bisa sholat yang memang ya utama sekali ketika kita bisa melakukan sholat di Hijri Ismail. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita ingin mendapatkan dan agak mudah dan jangan waktu-waktu yang siang, yang kredit ya, kita berangkat mungkin 2:30 ya, atau jam 2 malam gitu. Jadi jam 2 malam mungkin kita nyalain alarm, janjian lah teman-temannya di lobi siapa yang mau ke Hijri Ismail gitu ya. Nah itu jalannya lewat mana? Pintunya lewat 79 gitu ya. 79 itu 79 selalu dibuka di situ. Tempatnya lebih enak karena apa? Itu jalurnya orang tawaf gitu ya. Jadi di situ 79 itu jalur orang tawaf, begitu masuk lurus pokoknya ikutin aja, di situ ada arah-arahan maksudnya tempat tawaf pertama kali gitu ya, Hilal Matof gitu ya. Jadi tempat tawaf gitu. Nah begitu udah masuk itu ikutinlah arus orang tawaf gitu ya, ikut orang tawaf. Mungkin dapat satu putaran gitu ya, kita geser. Nah di situ ada tembok, sudah kita pegangan tembok, ngantri di tembok aja. Jadi jangan lebih dari tembok, karena kalau lebih dari tembok nanti pintu yang akan masuk Hijri Ismail ini kita kelewatan, nggak dapat gitu ya. Jadi kalau misalkan ini temboknya gitu, kita harusnya sudah nempel aja di sini. Mungkin teman-temannya di belakangnya, pokoknya tembok-tembokannya. Nah nanti begitu dibuka pintu yang sebelah sono untuk sholat, ya kita tinggal geser, insya Allah masuk semua. Karena itu akan dibatasi dengan kayak pembatas putih itu ya, yang dari plastik yang ya agak tinggi juga gitu. Jadi ketika kita lewat dari pembatas itu nanti nggak akan bisa masuk kecuali kita mau muter lagi gitu ya. Ya jadi sebenarnya seperti itu ya, karena memang ya inilah tempatnya ya, memang kredit gitu. Tapi kita harus megangin tembok ini. Jadi ini sebenarnya ketika udah sampai multazam itu kita sudah pelan-pelan saja gitu ya, pelan-pelan nanti sampai udah biasanya ke tembok itu kadang-kadang longgar gitu, kadang-kadang. Cuman kalau kita lihat jubel begini di setelahnya tembok nanti sama askar disuruh pergi gitu ya, nggak boleh ya gitu. Nah itu siasatnya di